Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Rizky. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas akhir dari mata kuliah pengolahan digital dengan judul Media Pipe Guide Pemanasan Tubuh. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Taufikur Rahman dengan 3 digit NIM akhir 018. Perkenalkan, nama saya Prima Haji Akbar dengan 3 digit NIM akhir 025. Jadi pada pembahasan presentasi kali ini kami akan membahas 4 poin dalam garis besarnya gitu. Yang pertama dari ringkasan proyek, penggunaan tools dan teknologi, arsitektur sistem, dan terakhir implementasi deteksi gerakan. Yang pertama dari ringkasan proyek, yang dimana tujuan utama dari proyek yang kami buat atau program tugas akhir ini untuk membuat sistem panduan untuk melakukan pemanasan tubuh, dan kami punya batasan yang dimana batasan tersebut meliputi bagian kepala, pundak, tangan, dan kaki. Proyek ini dibuat dengan menggunakan berbagai teknologi yang kami gunakan gitu dalam requirement.txt, yang dimana ada Python seperti MediaPipe untuk deteksi pose, point of view untuk pemrosesan citra, serta Fast API dan WebSocket untuk komunikasi real time antara klien dan server atau web sama WebSocket gitu. Hasil akhir dari pengajian proyek ini adalah aplikasi web interaktif untuk pemandu gerakan pemanasan dengan beberapa elemen gamifikasi. Tools dan teknologi yang digunakan, yang tadi juga disebutkan, kurang lebih seperti ini. Ada 3, MediaPipe, Fast API, dan WebSocket. Selanjutnya ada arsitektur dari sistem yang telah kami buat, yang dimana web frontend atau JavaScript itu melakukan kamera stream gitu, memulai kamera stream yang dimana itu disambungkan dengan WebSocket yang tersambung ke Fast API server atau Fast API yang ada di Python. Nah, dari Fast API ini dia tuh mempunyai MediaPipe processor .py yang telah kami buat yang berisi modul MediaPipe atau post detection. Selanjutnya ke implementasi deteksi gerakan. Nah, gerakan yang diimplementasi oleh kami adalah berikut. Eh, yang pertama adalah lihat ke bawah, kepala, memindahkan kepala ke kiri, lihat ke atas, memindahkan kepala ke kanan. Selanjutnya ada merentangkan tangan seperti ini. Selanjutnya ada merentangkan lutut setinggi pinggang. Terus juga ada mengangkat kaki selurus selebar bahu. Baik, selanjutnya ada gestur kepala. Dan ini adalah potongan kode dan ini adalah gambar yang contoh running dari peregangan kepala gitu. Nah, selanjutnya ke dan ini adalah modul dari peragangan kepala. Nah, di modul ini sendiri tuh ini mengurus peragangan kepala secara keseluruhan yang dimana di peragangan kepala itu ada 6 gerakan atau 3 pasang lah gitu. Yang pertama tuh ada miring, kepala miring, dan juga ada lihat atas bawah, terus ada kiri kanan miring. Nah, terus ada eh, penginisiasian dari state pergelangan kepala sendiri yang dimana di sini tuh ada waktu yang dibutuhkan 8 detik untuk menahan posisi kepala seperti itu. Nah, di sini ada angle threshold yang dimana tuh itu menahan apa ya menjadi sebuah batasan gitu, seberapa berputar, miring atau ngangguknya kepala. Roll itu dari berputar, terus ada pitch yang ngangguk atas atas bawah dan juga ada yaw kemiringan dari kepala gitu yang bisa disetting di sini setiap gerakannya. Nah, untuk landmark yang ditangkap oleh si pergelangan kepala sendiri itu ada hidung, mata, telinga, dan juga mulut. Nah, di sini juga ada dev proses-proses frame yang dipanggil oleh main.py yang dimana ini tuh secara sekuensial gitu. Jadi landmarknya ditangkap, terus dicek availability-nya apakah sudah ada mukanya di depan kamera dan saat program dijalankan di pergelangan kepala sendiri itu dia akan melakukan update exercise state atau status dari si peregangan tersebut gitu karena selama peregangan kepala dilakukan itu tuh akan dicek gitu apakah posisinya benar atau tidak. Jika benar hitungannya tidak dilanjutkan, jika salah hitungannya tidak dilanjutkan, jika benar hitungannya dilanjutkan dan mulai ke gerakan selanjutnya. Nah, terus juga ada nah, jadi seperti ini dari roll, yaw, dan juga pitch-nya gitu. Bagaimana mereka di apa ya didefinisikan dan juga roll, yaw, dan pitch-nya tuh bisa di set gitu, max sama minimalnya. Karena di sini tuh makanya bikin fungsi lagi gitu buat menangkap si
landmark-landmark tersebut untuk mendapatkan keakurasian dalam peregangan kepala ini. Nah, dan ini ada juga draw pose landmarks yang dimana nanti landmarknya itu bakal digambar gitu oleh si fungsi ini. Seperti itu kurang lebih dari peregangan kepala. Selanjutnya ada peregangan pundak yang kurang lebih itu sama seperti kepala, cuman dia butuhnya 5 detik. Terus ada pundak kiri, kanan dan kiri. Dan untuk parameternya sendiri itu ada eh, kenaikan atau apa ya, ketinggian dari si eh, pundak gitu, dan juga ada seberapa stabil si shoulder yang didetek. Nah, ini tuh bisa di set juga si thresholdnya seberapa tinggi atau seberapa stabilnya si pundak gitu, agar si hitungannya berjalan dengan semestinya. Dan kurang lebih sama gitu kalau source code-nya. Cara menggambar dan juga cara menghitung dan juga menggambar landmark dan menemukan landmark yang dideteksi pada kamera. Selanjutnya ke gerakan yang lain. Exercise tab-nya adalah peregangan kepala, lalu ada statusnya, apakah gerakannya salah atau benar, dan juga ada kualitas dari posisinya yang diperhitungkan dengan presentase 1-100%, apakah posisinya benar atau tidak. Jika benar, si posisinya tuh akan dihitung gitu, dan dilanjutkan stopwatch-nya. Nah, jika posisinya benar, itu tuh nantinya bakal nambah si hold time-nya. Jadi kan hold time-nya kan yang disettingnya 8 detik. Nah, itu tuh kalau misalnya gerakannya salah, nantinya eh, hitungannya tuh bakal diberhentiin sampai si penggunanya tuh ngebenerin posisinya. Misalnya lihat kiri. Nah, dia harus lihat kiri terus. Misalnya dalam tengah perhitungan tuh nggak lihat kiri, maka akan dan program tuh tidak melanjutkan hitungannya gitu. Seperti itu. Baik, untuk pertama-tama itu adalah high knee atau mengangkat lutut setinggi pinggang. Jadi ketika memilih gerakan high knee, maka sistem akan menyetel beberapa target utama seperti sudut yang harus terbentuk dan juga tinggi minimal kaki dari lantai ke pinggul. Nah, untuk titik-titik tubuh seperti pinggul, lutut, dan pergelangan kaki diambil menggunakan media pipe, dan kemudian titik-titik tersebut akan dihitung sudut lutut dan juga tinggi kakinya. Apakah sudah memenuhi target yang di set atau tidak? Untuk sudut lutut sendiri itu akan dihitung dengan fungsi untuk trigonometri, dan untuk tinggi kaki itu akan dihitung jarak dari pergelangan kaki ke pinggul dibagi dengan tinggi frame. Nah, kalau hasilnya itu kurang sesuai, apakah sudutnya kurang atau tinggi kakinya kurang diangkat, maka sistem mendeteksi bahwa gerakan tersebut belum benar. Untuk gerakannya itu sendiri, ketika posisi awal masih diam, sistem mendeteksi bahwa kamu belum mengangkat kaki. Dan ketika sistem telah mendeteksi bahwa lutut sudah menekuk hingga 90 derajat dan kakinya juga cukup tinggi dari lantai, maka status akan berubah menjadi diangkat. Dan ketika kaki diturunkan kembali ke posisi awal, akan dihitung sebagai satu repetisi. Untuk gerakan ini sendiri tersebut ada 8 kali repetisi untuk masing-masing kaki kanan dan juga kaki kiri. Kemudian untuk mengangkat kaki lurus lebar bahu itu juga tidak terlalu berbeda dengan yang pertama. Untuk perbedaannya sendiri adalah sudut untuk mengangkat kakinya, karena untuk leg raise ini itu dia mengangkat kakinya ke arah samping. Jadi untuk sistem akan mendeteksi bahwa dia sudah melakukan gerakan dengan benar jika sudutnya itu sudah terpenuhi dan kakinya juga tetap bisa dibilang lurus. Dan untuk gerakan ini juga masih dilakukan sebanyak 8 kali repetisi untuk masing-masing kaki kanan dan juga kaki kiri. Yang peregangan tangan sama-sama kayak yang seperti peregangan kaki, peregangan kepala, dan juga peregangan pundak. Ketiga-tiganya, keempat-empat ini semuanya ini sama-sama turunan dari
kelas dasarnya yaitu base exercise. Nah, kalau di bagian peregangan tangan ini, fungsi yang paling utamanya itu ada 6. Yang pertama itu tangan kanannya diangkat ke atas, tangan kiri diangkat ke atas, tangan kanan direntangkan ke samping, kiri juga ke samping. Lalu juga ada kedua tangan ke depan dan juga terakhir kedua tangan ke belakang. Nah, masing-masing posisi ini itu harus ditahan selama 6 detik agar dianggap valid. Dan untuk setiap posisinya itu ada ambang batas sudutnya. Misalnya saja untuk gerakan tangan kanan ke atas, bahu kanan itu harus berada di antara sudut 150 sampai 190 derajat. Nah, sedangkan di bahu kirinya antara 15 sampai 45 derajat. Nah, dan di sana tuh ada beberapa random mark yang bakal dideteksi seperti bahu, siku, pergelangan tangan, eh, hidung, dan itu tuh bakal apa ya, bisa dibilang nanti bakal dicek dia tuh ada di mana sih sudutnya. Nah, kalau di bagian sini pertama-tama itu posenya bakal dideteksi apakah lengkap atau enggak. Kalau nggak lengkap nanti bakal muncul feedback di layarnya. Ini nggak ada gitu si apa ya si objeknya. Nah, kalau misalnya udah kedeteksi nih, nanti si program itu bakal ngehitung sudut bahu dan siku. Nanti ada fungsinya di bawah, calculate angle-nya. Nanti juga di sana sudut yang dihasilkan itu nanti bakal dibandingkan sama posisi aktif. Jadi maksudnya tuh apakah sudut ini tuh sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria yang udah didefinisikan di atas. Nah, kalau misalnya posisi sudut-sudutnya itu sudah sesuai, maka nanti ada timer yang bakal berjalan. Itu tuh posisinya harus ditahan selama 6 detik. Kalau kalau misalnya udah selesai ya maka nanti eh, apa ya? Dia udah dikatakan berhasil untuk gerakan tersebut. Nanti bakal lanjut ke gerakan yang selanjutnya. Tapi kalau misalnya posisinya salah, nanti dia bakal ngulangi lagi. Apa ya? Si timernya bakal diulangi dari nol. Jadi kalau sekali salah, maka dia bakal ulang lagi. Nah, kalau buat perhitungan sudutnya, untuk menghitung semuanya dari gerakan tangan yang sudah didefinisikan tadi. Dan di sana tuh kita punya function dari calculate arm length dan nanti tuh dia intinya adalah output dari sini bakal di sini dia bakal nge-return ada di sudut berapa sih objek-objek landmark yang kita definisikan. Dan nanti dia bakal nge-return sudutnya dan sudut itulah yang bakal dikalkulasi di function yang di atas untuk menentukan apakah dia sesuai atau tidak dengan kriteria yang kita punya di sini untuk setiap gerakan. Nah, untuk bagian feedbacknya itu bakal ada bagian khususnya gitu ya, apakah untuk apa ya, untuk mendefinisikan apakah dia itu posisinya benar atau enggak, nilainya itu berapa, status gerakannya gimana, progres gerakannya gimana. Dan nanti kita punya beberapa function di sini seperti draw angle, draw feedback, dan juga draw dari progresnya itu sendiri karena gerakannya ada banyak dan setiap gerakan punya masing-masing kriteria yang harus dipenuhi sebelum dia dikatakan sebagai sukses. Nah, nanti output dari semuanya itu kita punya function main functionnya yaitu get exercise data dan kita bakal return semua bagiannya, jumlah repetisi yang kita punya, status gerakan, form quality, sampai posisi saat ini. Dan nantinya data ini bakal diambil sama API, sama si front end-nya di index HTML, itu buat ditampilkan ke usernya itu sendiri. Nah, jadi apa ya, kalau misalnya kita nge-recap lagi, buat yang pergerakan peregangan tangan ini, nanti intinya tuh dia bakal ngedeteksi nih apakah posisi yang dideteksi itu sudah sesuai dengan kriteria yang kita punya. Dan nanti kalau sesuai, oke, nanti timernya jalan. Tapi kalau nggak sesuai, nanti dikasih feedback apakah itu misalkan nggak kedeteksi dan semacamnya. Dan tentunya kalau misalnya udah kedeteksi, nanti counternya jalan. Dan nanti itu bakal dicek juga apakah posenya itu ditahan dalam 6 detik atau enggak. Dan ini bakal, dan endingnya juga ini diintegrasikan ke tampilan di website.
Sekian video presentasi dari kami pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.